Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, setelah sukses menjadi tuan rumah kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan, KBMK 2024, tahun ini Universitas Multimedia Nusantara kembali dipercaya menyelenggarakan ajang bergengsi ini 2 tahun berturut-turut. Kompetisi yang diinisiasi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Dikti Saintek ini dilaksanakan pada 24 hingga 26 Oktober di kampus UMN Tangerang, Banten. KBMK 2025 mempertemukan mahasiswa terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berkompetisi. Mengangkat tema hilirisasi dan industrialisasi inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global. Kompetisi tahun ini diikuti 159 peserta dari 53 perguruan tinggi di Indonesia, serta terbagi menjadi 5 bidang kompetisi. Para mahasiswa akan berkompetisi di bidang perencanaan bisnis, bidang komersialisasi, riset dan teknologi, tepat guna, bidang riset investasi, bidang keuangan audit investigatif, dan bidang penulisan karya tulis ilmiah. Janji Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim ternyata belum terwujud. Adanya jaminan kesejahteraan jadi salah satu yang mencegah hakim menerima suap. Memang, gaji yang besar bagi penyelenggara negara dan penegak hukum belum tentu membuat mereka tak menerima suap atau korupsi. Kita tahu, dengan gaji besar di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tetap tak sepenuhnya mencegah korupsi pegawai pajak. Namun kita juga pernah punya contoh baik saat Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan. Untuk mencegah penegak hukum tergoda menerima suap, gaji polisi dan jaksa yang bertugas di KPK jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang mereka dapatkan di instansi lamanya. Namun gaji tinggi itu dibarengi sistem pengawasan internal yang ketat. Sayangnya pengawasan internal di KPK sekarang tak seketat dulu lagi. Bila kita ingin penegak hukum tidak korupsi atau tergoda menerima suap, hal pertama adalah memastikan bahwa gaji mereka dapat menjamin kesejahteraan hidup. Presiden Prabowo secara khusus sampai 3 kali mengulang janjinya menaikkan gaji hakim. Bahkan Presiden sempat menyatakan bahwa rencana menaikkan gaji hakim agar mereka tidak bisa disogok. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan terus kita pantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Begitu kata Presiden Prabowo. Namun, meski Presiden Prabowo sudah menjanjikan kenaikan gaji hakim sejak awal tahun ini, Mahkamah Agung memastikan hingga saat ini belum ada kenaikan gaji hakim. Hal yang juga memprihatinkan dari janji kenaikan gaji hakim yang belum terwujud ini adalah hasil survei Komisi Yudisial tentang kesejahteraan hakim. Dari hasil survei yang dirilis pada September lalu, sebanyak 50,57% hakim menyatakan penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi hakim dan keluarga. Jadi, tanpa bermaksud mencari pembenaran terhadap perilaku korup hakim yang menerima suap, tetapi dengan profesi mereka yang menentukan nasib, benar atau salah, bahkan hidup mati seseorang, godaan untuk berpaling dari hati nurani dan mengotori tugas mulia sebagai wakil Tuhan di muka bumi akan selalu ada. Bagaimana tidak tergoda menerima suap apabila seorang hakim yang mengadili perkara korupsi dengan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah hanya digaji paling besar 30 juta rupiah sebulan? Kita sangat setuju dengan janji Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji hakim agar tak ada lagi hakim yang menerima sogokan. Akan tetapi, tentu saja setelah terwujud kelak, kenaikan gaji hakim ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat perilaku hakim dan ketaatan mereka atas kode etik. Bila ada pelanggaran, apalagi sampai korupsi atau menerima suap, hukum mereka seberat-beratnya.
Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Ada foto berita terkait peringatan Hari Santri 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Santri di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Jumat kemarin. Hari Santri tahun ini mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Kita bergeser ke sebelah kiri, saudara, terkait dengan tim cawat darurat medis dari Muhammadiyah untuk kemanusiaan. Muhammadiyah mencatatkan sejarah baru dalam pengabdian kemanusiaan di dunia internasional. Pada Minggu 19 Oktober lalu, Emergency Medical Team atau EMT Muhammadiyah secara resmi diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kita lihat lagi ada judul besar yang diangkat Harian Kompas di bagian tengah terkait dengan dominasi pekerja informal. Situasi informalitas pasar kerja berpotensi menjadi penghalang bagi Indonesia untuk mencapai visinya sebagai negara berpendapatan tinggi dalam 2 dekade mendatang. Bank Dunia menyebut pasar kerja Indonesia yang didominasi sektor informal berpotensi membatasi ambisi menjadi negara maju. Agar bisa keluar dari jebakan informalitas pekerjaan, Indonesia perlu mereformasi regulasi pasar tenaga kerja sekaligus memperluas jaminan sosial. Kita lihat lagi di bagian bawah terkait dengan keimigrasian dari mancanegara, Jepang butuh pekerja migran tetapi tak nyaman dengan ulah mereka. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan Jepang memang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengatasi kekurangan di dalam negeri. Namun ada sejumlah pelanggaran aturan yang membuat masyarakat Jepang merasa tidak nyaman. Jepang tidak mengalami xenofobia. Pemerintah Jepang akan menindak tegas pelanggar aturan oleh warga asing. Informasi ini, saudara, dan juga sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari Sabtu ini atau mengakses di kompas.id. Saatnya kita pantau arus lalu lintas pagi hari ini dari perempatan Trunojoyo, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Glenis dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini saya sudah berada di kawasan Simpang Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang mana hari ini bertepatan dengan adanya event Jakarta Running Festival. Dan dapat kita saksikan bersama saat ini event Jakarta Festival sudah mulai berlangsung, begitu juga dengan rekayasa lalu lintas yang juga sudah mulai diberlakukan di sejumlah titik. Rekayasa lalu lintas pada Sabtu hari ini diberlakukan sejak pukul 3.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Sejumlah ruas jalan yang terdampak diantaranya yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, dan Jalan Sisingamangaraja. Adapun rute alternatif yang sudah disediakan, yaitu yang pertama lalu lintas dari arah Sarinah menuju ke Blok M dapat melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Rasuna Said, Jalan Kapten Tendean, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Trunojoyo, dan seterusnya. Lalu lintas dari Jalan Teluk Betung menuju ke arah Menteng dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, berputar di putaran selatan, Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Imam Bonjol. Lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Wahid Hashim, dan Jalan Mas Mansur. Sedangkan lalu lintas dari barat, yaitu dari Stasiun Karet yang akan menuju ke Manggarai, dapat melalui Jalan RM Margono, dan Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung, dan seterusnya. Lalu lintas dari arah Manggarai yang akan menuju ke Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Sultan Agung, Jalan Galunggung, Jalan Karet, Jalan Pasar Baru Timur, dan seterusnya. Sedangkan lalu lintas dari arah Tanah Abang yang akan menuju ke Kampung Melayu saat ini dapat menggunakan Jalan Mas Mansur, Jalan Profesor Dr. Satrio atau JLNT Satrio, Jalan Kasablanka Raya, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan seterusnya. Lalu lintas dari Kampung Melayu dapat menuju ke arah Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Jalan Kasablanka Raya,
JLNT Dr. Satrio, Jalan Mas Mansur dan seterusnya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Cawang dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto, Simpang Semanggi, Jalan Es Parman dan seterusnya. Untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Slipi dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Mas Mansur dan seterusnya. Untuk lalu lintas dari arah Senopati yang akan menuju ke Patimura menuju ke Gelora Bung Karno dapat menggunakan Jalan Hang Lekir 1, Jalan Hang Tuah Raya, Jalan Hang Lekir 4, Jalan Hang Lekir 2, Jalan Hang Lekir 1, Asia Afrika, dan juga Gerbang Pemuda. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan bepergian agar mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi lalu lintas yang lancar dan keselamatan bersama di jalan raya. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 8 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 139 luka ringan. Dari 198 kasus kecelakaan tersebut, 52% terjadi karena kelalaian pengendara. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara ketika Anda berada di jalan raya agar tetap berkonsentrasi dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Dan untuk informasi lalu lintas terkini kami juga siap untuk melayani ada di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kembali ke Glenis, silakan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.